Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita lalui bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kewajiban kita di ujung bulan suci Ramadan sebelum kita laksanakan sholat Idul Fitri, yaitu kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Nah, hal-hal yang terkait dengan berapa yang harus kita bayarkan dan waktunya kapan, akan saya sampaikan. Ada kaitannya dengan beberapa hadis berikut. Yang pertama, hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menyampaikan, farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan atau mewajibkan kita manusia untuk menunaikan zakat fitrah. Berarti berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang sudah dilaluinya. So'an min tamrin atau so'an min syairin. Satu wadah khusus di masa Nabi yang disebut dengan itu ukuran, satu ukuran tertentu yang nanti ada kaitannya dengan penafsiran seberapa banyak sih sebenarnya itu. Nah, di masa Nabi itu diisi dengan tamrin, kurma kering, atau min syairin, atau dari gandum. Nah, gandum dan kurma ini dianggap sebagai makanan pokok. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama mengkiaskan, jadi dikiaskan sebagai pengertian dari makanan pokok satu negeri. Jadi jika kita orang Indonesia makanan pokoknya beras, maka kemudian dikiaskan kita bayar zakatnya juga dalam bentuk beras. Nah, satu gitu ya, yang dibayarkan oleh kita itu ala kulli hurrin au abdin, untuk semua yang merdeka maupun hamba sahaya, dzakarin au unsa, yang laki-laki maupun yang perempuan, minal muslimina, dari kaum muslimin. Jadi ini kewajibannya siapa saja yang melewati bulan Ramadan, walaupun hanya beberapa hari atau mungkin hanya beberapa jam saja di bulan Ramadan, dia wajib bayar zakat fitrah. Nah, kembali ke persoalan yang kadang masih saja dipertanyakan, satu ukuran wadah. Nah, ya, ada kesulitan sendiri untuk mempersepsikan atau menyamakan ukuran 1400 tahun yang lalu dengan hari ini. Berbeda betul kan? Kalau hari ini ukurannya sudah standar internasional, ada kilogram sampai ke yang paling kecil sekalipun sampai berapa gram itu kan ada batasnya, atau kalau liter, mililiter itu juga ada ukurannya. Nah, itu yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama karena perbedaan waktu yang jauh itu, kemudian penafsirannya ada yang berbeda. Nah, kalau madhab Hanafi mempersamakan itu dengan 8 mud. Nah, mud itu satu tangan yang dibuka kemudian diisi penuh. Nah, itu namanya satu mud. Nah, satu itu menurut madhab Hanafi jumlahnya itu 8 mud. Nah, ini yang kemudian berbeda nanti penafsirannya dengan madhab yang lain. Sementara madhab yang lain termasuk madhab
Syafi'i menganggap bahwa 1 sok itu adalah 5 mud plus sepertiganya. Jadi 5/4 mud. Nah, itu ukuran itu saja sudah berbeda. Lalu 1 mud berapa? Nah, kemudian itu pun ada perbedaan. Sehingga kalau disebutkan di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan sekitar 2176 gram. Nah, ini berarti 2 kilo lebih satu sekian ons gitu. Wa indal Hanafiyah, nah sedangkan menurut madhab Hanafi 1 sok itu 3.800 gram, berarti 3,8 kilogram. Nah, ini ada perbedaan di sini. Nah, yang pertama tadi 2,1 sekian itu yang oleh para ulama kemudian dibulatkan saja jadi 2,5 kilogram, sehingga wajar jika pernah disampaikan bahwa bayar zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Berarti berdasarkan pendapat ini. Namun pendapat ini kan hanya salah satu dari sekian pendapat. Nanti pendapat yang lain menyampaikan 1 sok itu 2,75 kilogram atau dibulatkan jadi 2,8 kilogram. Nah, kemudian begitu ada konversi ke liter, berapa liter? Nah, ini yang coba kita ambil yang termudah ukurannya. Karena 1 sok itu kan volume ya. Jadi volume itu artinya bukan bobot, tapi dari isi satu wadah itu. Maka kecenderungannya akan lebih mudah ke liter gitu ya. Karena liter juga untuk volume gitu ya, bukan untuk bobot. Nah, para ulama di negeri kita juga sepakat bahwa untuk bayar zakat fitrah itu, untuk memperbandingkan 1 sok itu 3,5 liter. Nah, cuman ini yang perlu digarisbawahi di sini, perbandingan 3,5 liter kalau dikonversikan ke kilogram itu ternyata bukan 2,5 kilogram. Jadi kalau diukur sendiri, nah, saya sudah ukur sendiri 1 liter beras itu kalau di kilo itu 0,9 kilogram. Nah, 0,9 kilogram itu kurang atau lebih gitu ya. Karena kadang sesuai dengan kepadatan. Kalau digoyang-goyang itu juga nanti lebih padat kan, berarti lebih. Kalau di kilo berarti lebih bobotnya. Jadi kalau dikalikan 3,5 liter itu jatuhnya jadi 3 kilo lebih 3,0,5. Atau kalau yang tadi digoyang itu bisa jadi beratnya 3,15 kilogram atau 3,2 kilogram. Dan ini untuk lebih hati-hati kita mengkonversikan 3,5 liter itu bukan 2,5 kilogram gitu ya. Jadi lebih pasnya sebenarnya kalau 3,5 liter ya dikonversikan ke berat itu 3 kilogram gitu ya. Ini silahkan dibuktikan masing-masing kalau di kilo ya. Jadi artinya bahwa untuk membuat kita aman, pakailah standar 3,5 liter. Ini yang kemudian begitu diuangkan tergantung dengan beras yang kita konsumsi. Ada yang Rp10.000 per liter, berarti ukurannya jadi Rp35.000. Kalau sekiranya lebih, ya berarti bisa jadi Rp40.000, bisa jadi Rp45.000, sesuai dengan beras yang kita konsumsi. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan tentang berat.
beras yang kita mau bayarkan. Karena untuk dikonversikan menjadi uang itu pun ada pendapat yang secara mayoritas bahkan menganggap tidak boleh, tidak mencukupi untuk kita bayar zakat fitrah jika kita bayarkan dengan uangnya, dengan sejumlah harga, karena harus dibayarkan langsung dengan beras itu sendiri. Madhab Syafi'i secara asal menyampaikan demikian. Demikian pula madhab Maliki, madhab Hambali. Hanya saja menurut madhab Hanafi yang membolehkan membayarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah itu dengan sejumlah uang, biqimatihi, dengan harga dari barang yang akan kita bayarkan tadi. Jadi bolehlah kalau kita mau ambil madhab Hanafi dalam mengkonversikan pembayaran zakat dari yang bentuknya beras kemudian menjadi dalam bentuk uang. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu dari hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim, agar membersihkan jiwa orang yang puasa. Dibersihkan dari apa? Minal lagwi warrafahti, dari sesuatu yang dilakukannya secara sia-sia atau ucapannya yang omong kosong, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Warrafasi, dan termasuk ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang jorok. Itu juga sebenarnya kan tidak boleh. Orang puasa itu juga puasa dari kemaksiatan, termasuk kemaksiatan lisan, ya, bukan hanya mulut ini berhenti makan dan minum, tetapi juga berhenti bermaksiat dengan lisan kita. Itu seharusnya orang yang berpuasa. Nah, naudzubillah min dzalik, apalagi kalau sudah berbohong, apalagi kalau sudah ghibah, menceritakan aib orang lain, atau bahkan memicu permusuhan, namimah, mengadu domba. Nah, itu pahala puasanya malah justru habis, tidak dapat pahala, hanya sah dan tidak sahnya saja mungkin dari puasa kita, tapi pahalanya sudah habis karena maksiat yang dilakukan dari mulut kita. Nah, yang pertama tadi, hikmahnya zakat sebagai pembersih dari orang yang berpuasa, dari ucapan yang sia-sia maupun ucapan yang tidak senonoh. Wa tu'matan lil masakini, dan yang kedua sebagai makanan lil masakini, bagi orang-orang miskin. Jadi tujuan zakat fitrah berikutnya adalah untuk membahagiakan orang yang miskin. Karena hari raya itu seharusnya adalah hari di mana setiap muslim berbahagia. Jadi jangan sampai ada orang yang miskin, orang yang kelaparan sampai minta-minta di hari itu. Nah, disitulah kemudian zakat fitrah diwajibkan. Fokusnya lebih diutamakan untuk fakir dan miskin, karena mereka yang membutuhkan secara konsumtif untuk kebutuhan di hari raya Idul Fitri tersebut. Nah, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Siapa yang membayar zakat fitrahnya tadi sebelum sholat Idul Fitri, maka disebutnya sebagai zakat yang akan diterima, maqbulah, yang akan diterima. Tetapi kalau membayarkannya, waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau dibayarkannya setelah sholat, maka itu seperti sedekah-sedekah yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk kita membayar zakat fitrah. Ya, sesungguhnya boleh-boleh saja kita ambil waktu yang paling afdol. Paling afdolnya waktu kita membayar zakat fitrah itu setelah selesai
Ramadan, artinya puasa terakhir. Nah, di malam harinya itu kita bayarkan, atau kemudian mendekati sholat Id. Tetapi harus diperhatikan, kalau kita bayarnya langsung ke mustahiknya, ke fakir miskin yang kita kenal, ya monggo, silahkan, begitu ya. Jadi langsung diberikan saja. Tetapi kalau sekiranya zakat fitrah itu kita titipkan ke amil zakat, ke panitia yang mendistribusikan zakat, kemudian maka ya harus kita perhitungkan, karena panitia akan mendistribusikan itu setelah diperoleh, kemudian baru diperhitungkan kepada berapa orang zakat yang terkumpul itu akan diberikan. Oleh karena itu jangan mepet-mepet. Namun demikian, kadangkala tetap saja panitia zakat itu menerima titipan zakat malam, dini hari, ketika mereka takbir, ketika malam hari raya itu ada saja yang bayar zakat fitrah. Nah, sedangkan panitia kan punya keterbatasan waktu. Mereka kadang sudah capek, harus mempersiapkan sholat Idul Fitri juga. Nah, bagaimana? Kalau sekiranya bisa dibagikan langsung, ya silahkan. Tetapi juga harus bijaksana para panitia. Jangan sampai mengecewakan jamaah. Terima saja zakat fitrahnya. Karena memang berarti mereka sudah bayar sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi untuk mendistribusikan langsung ke mustahik, boleh-boleh saja nanti kalau ada udzur, ada darurat, ada kesulitan, boleh disampaikannya setelah sholat Idul Fitri. Asal tidak disengaja, begitu ya. Kalau tanpa udzur ya harus dibayarkan dan didistribusikan sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi kalau ada kesulitan, ada udzur, ada darurat, ya diterima saja. Nanti bisa dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Asal masih dalam suasana hari raya. Nah, ini untuk lebih memudahkan kita dalam melayani masyarakat, terutama mereka yang membayar zakat fitrah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan kewajiban zakat fitrah itu. Tunaikan dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan zakat fitrah itu menjadi penyempurna bagi puasa Ramadan kita. Dan mudah-mudahan yang menerima bantuan kita, baik berupa zakat fitrah atau sedekah-sedekah yang lain, akan menjadi penghibur, akan menjadi sesuatu yang membuat hati mereka bahagia ketika semua kita kaum muslimin juga berbahagia di hari raya Idul Fitri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.